Cuma satu yang ada di benak Nos saat ini, yaitu menghampiri Elsa di rumahnya. Tanpa menelpon sebelumnya, Nos langsung mengemudikan SUV kesayangannya menuju rumah Elsa malam ini. Saat tiba di depan rumahnya, Nos segera turun dari mobilnya lalu melangkah menuju pintu rumah gadis itu yang bernama lengkap Elsa Kirana, yang kebetulan pintu pagarnya tak terkunci. Tok tok tok, siapa? Sayup-sayup suara Elsa terdengar dari dapur. Astaga, kok datang nggak bilang-bilang sih pak? Tanya Elsa yang sudah melihat Nos berdiri di depan pintunya. Gadis itu hanya menggunakan kaos oblong dan rambutnya sudah berantakan. Mungkin dia lagi masak di dapur. Santai aja Sya, gue juga cuma pengen aja main ke rumah lu. Masuk dulu maafkan berantakan, ujar Elsa dengan panggilan akrabnya sebagai panggilan kakak bagi orang Sunda. Itu pun sebetulnya Nos yang menginginkan jika di luar kantor Elsa cukup memanggilnya dengan panggilan AA. Lu lagi masak ya? Tanya Nos melihat penampilan Elsa yang sedikit berantakan. Iya, bentar ya, sekalian aja makan di sini aja, hehe, jawab Elsa saat Nos duduk di sofa ruang tamunya. Wah, kebetulan gue belum makan juga nih. Ya udah, mau gue bantuin masaknya? Tanya Nos. Nggak usah, ntar juga selesai kok. Mau minum apa, ujar Elsa yang masih berdiri di depan Nos. Apa aja deh. Ya udah, bentar ya, Elsa buatin dulu. Oke, jawab Nos. Lalu Elsa beranjak menuju dapurnya untuk menyiapkan segelas sirup bermerek ABC dengan rasa jeruk. Tak lupa memakai es batu yang baru saja dia ambil di kulkasnya. Elsa kembali ke ruang tamu dan memberikan segelas sirup buat Nos. Maka dia pun meminta izin untuk melanjutkan kegiatannya memasak di dapur. Nos mengiyakannya dan segera gadis itu melanjutkan pekerjaannya di dapur. Rumah yang bertipe minimalis tapi tampak asri dan bersih menunjukkan pemiliknya sangat memperhatikan kebersihannya. Sebuah senyum simpul tersirat di wajah Nos saat ini. Tampak Nos memperhatikan tiap sudut ruangan tamu rumah tersebut. Ada beberapa foto Elsa di dinding, baik foto selfie maupun foto bareng keluarganya yang masih berada di Bandung. Nos kemudian mengambil sebuah majalah yang terdapat di bawah meja. Tiba-tiba sebuah album foto dengan sampul berwarna biru di bawah majalah membuat Nos mengalihkan majalah tersebut, lalu lebih memilih mengambil album foto yang menurutnya mungkin banyak foto-foto kenangan gadis itu di dalamnya. Nos membuka tiap lembar album foto milik Elsa tanpa beberapa foto Elsa dan keluarga baik waktu dia masih kecil maupun sudah gede. Nos yang melihat foto-foto tersebut hanya tersenyum sendiri, lalu dia pun membalik lembar demi lembar album foto, lalu tampak sebuah foto dengan wajah cantik yang sangat Nos kenal. Lama Nos memperhatikan keagraban keduanya di dalam foto tersebut. Ada perasaan bersalah yang menghampirinya. Akan tetapi, segera Nos tepis lalu rasa bersalah tersebut karena bukan Nos namanya kalau di hidupnya ada acara galau-galauan. Tiba-tiba sebuah foto yang menampakkan dua orang muda-mudi saling bersama di foto tersebut membuat Nos mengernyitkan alisnya. Lama dia memandang foto itu, tetapi sepertinya di hatinya biasa aja. Sudah gua duga, kata Nos setelah melihat satu foto yang membuatnya sedikit terkejut. Ia pun hanya mengangkat kedua bahunya, kemudian menutup kembali album foto itu lalu meletakkannya kembali ke tempat semula. Siapakah orang yang berada di dalam foto itu? Tapi Nos sangat yakin bahwa saat ini sesuatu memang sedang terjadi. Tapi tak tampak di wajah Nos saat ini sebuah wajah kekecewaan. Bahkan sebuah senyuman sinis yang tersirat di wajah tampannya dan terlihat sedang memikirkan sesuatu. Tak lama Elsa tiba di ruangan tamu. Makan yuk, ujar Elsa mengajak makan si Nos. Oke, balas Nos yang sudah berdiri dan beranjak ke dapur. Lebih tepatnya ke meja makan yang terletak di ruang tengah yang tersambung dengan dapurnya. Di meja makan sudah tersaji sayur kangkung, ayam goreng, dan juga semur jengkol, makanan kesukaan Elsa. Nos yang sudah duduk terkejut karena Elsa langsung mengambil piringnya, lalu menuangkan nasi ke piringnya. Udah gitu aja, ujar Nos menghentikan Elsa dan merasa nasinya sudah cukup.
Lagi diet ya, A? Tanya Elsa. Gak juga, tapi emang gue jarang makan banyak kalau malam, balas Nos. Nih A, mau jengkol nggak? Ujar Elsa kembali memberikan lauk ke Nos. Oh iya dong, biar gue aja yang ambil, kata Nos. Tapi sepertinya Elsa langsung mengambil sepiring semur jengkol lalu menyendokkan ke piring si Nos. Elsa tampak sangat telaten memperlakukan Nos selayaknya seperti suaminya sendiri. Lama, Nos menatap wajah cantik gadis itu. Elsa yang sudah menyiapkan makanan Nos tersadar sedang diperhatikan. Langsung tertunduk malu, membuat Nos hanya tersenyum. Udah A, makan Gi, ujar Elsa yang merasa pipinya panas dan tersipu malu. Makasih ya Sya, lu emang calon istri yang baik. Gak sabar gue pengen nikahin lu, ujar Nos, lalu mulai menyantap makanannya. Ah, bisa aja. Elsa hanya tersipu di hadapan Nos kali ini. Seperti biasa, Nos mampu membuat Elsa menjadi malu dan bahagia atas perlakuannya. Saat selesai makan, Nos dipersilahkan untuk duduk sebentar di ruang tamu karena Elsa mau membereskan piring sisa makanan mereka. Nos yang sedang duduk di ruang tamu segera membakar rokok filternya saat ini, lalu menghembuskannya ke langit-langit. Nos memang bukanlah perokok yang sangat aktif, tapi yang jelas sehabis makan dia wajib merokok kalau hanya sebatang. Loh, A ngerokok ya? Ujar Elsa yang datang tiba-tiba mengagetkan Nos. Hehe, iya, tapi kadang habis makan doang, jawab Nos membuat Elsa cemberut. Kok Elsa baru lihat kalau A ngerokok sih? Kan emang gue jarang ngerokok kok. Kenapa? Mau nyuruh gue matiin rokoknya? Tanya Nos tersenyum. Enggak kok A, Elsa kan cuma nanya doang tadi. Sok atuh habisin aja rokoknya, ujar Elsa. Setelah habis merokok, Nos meneguk segelas air putih yang disiapkan oleh Elsa barusan. Kemudian menyuruh Elsa untuk duduk di sampingnya. Sini, ajak Nos untuk duduk di sampingnya. Awas A, ntar ada di antara kita, tepis Elsa saat Nos ingin mendekatinya. Hahaha, santai Sya, gua nggak seburuk yang lu pikirkan dan prinsip gua. Buat cewek yang gua sayangin, gua nggak akan ngapa-ngapain sampai saatnya tiba alias setelah menikah. Jawab Nos membuat Elsa hanya tersenyum dan menoleh ke arahnya. Emang AA sayang sama Elsa? Tanya Elsa yang sudah mempersilahkan Nos untuk mendekatinya. Kalau sayang kenapa, kalau enggak kenapa? Tanya Nos dan tampak di wajahnya ingin menjahili gadisnya. Tuh ditanya malah jawabnya kayak gitu. Elsa cemberut mendengarnya. Terus lu maunya gimana? Tanya Nos kembali. Emangnya AA nggak malu punya cewek pegawai rendahan kayak Elsa? Jar Elsa membuat Nos tersenyum, lalu timbul rasa ingin makin ngeledek gadis itu. Terus emangnya kita pacaran ya? Tanya Nos. Ih AA ngeselin banget deh, ujar Elsa malu lalu melepaskan lengan Nos. Loh bener kan yang gua bilang, kita kan nggak pacaran. Kembali Nos berucap membuat Elsa terdiam, lalu menatap kosong lantai di bawahnya. Iya sih A, Elsa sadar diri kok, jawab Elsa membuat Nos menggelengkan kepalanya dan menangkap kekecewaan di hati gadis itu. Lu bukan cewek gua, tapi lu calon bunda buat anak-anak gua nantinya, jawab Nos membuat Elsa hanya menoleh kembali ke wajahnya. Apa sih mau AA? Jujur, Elsa bingung dengan semua ini A, ujar Elsa menatap sendu wajah Nos, seakan ingin mendapatkan sebuah kepastian atas hubungan mereka saat ini. Gua mau lu jadi istri gua, jawab Nos, tapi tidak membuat Elsa senang. Tapi kan AA punya tunangan. So what? Just tunangan doang kan? Di agama apakah dibenarkan sebuah pertunangan? Tanya Nos, lalu mulai merangkul kembali gadis di sampingnya. Tapi Elsa tak melanjutkan ucapannya. Sebelum lanjut, saya ingatkan kembali ke teman-teman, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini.
Jika sudah, terima kasih serta saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. Amin. Dan dia pun tak pernah bermimpi bisa menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria kaya seperti Nos. Apalagi sampai mempunyai suami seperti Mr. Nos. Hanya sebuah angan-angan belaka. Ini nyata kan? Tanya Elsa setelah Nos melepaskannya. Percaya sama gua, Sya, ini nyata kok, jawab Nos. Gak tahu kok Elsa berpikir kalau ini hanyalah sebuah permainan dari para pria kaya seperti ujar Elsa. Tapi Nos segera menepisnya dengan menggenggam erat jemarinya. Sabar dikit ya, ada hal yang gua harus selesaikan secepatnya. Kalau udah beres, segera gua ngelamar lu jadi bini gua. Yakin? Yakin banget. Kenapa? Lu mau bilang kalau lu gak sempurna, lu gak kayak gini, atau lu gak gini dan gono? Iya, tanya Nos tersenyum, membuat Elsa mengernyitkan alis lalu tersenyum ke arah Nos. Kok pikirkan kayak gitu sih? Kan cewek biasanya akan ngomong kayak gitu, bener kan? Tanya Nos, membuat Elsa hanya menggelengkan kepalanya. Hahaha, percaya kalau Elsa masih itu. Itu apaan? Tanya Nos. Itu loh masih itu, ujar Elsa malu. Hahaha, iya itu apa? Perjelas atuh Neng, tanya Nos, padahal dia sudah mengerti maksud Elsa saat ini. Udah sukanya bikin malu Elsa. Loh, lunya itu yang ngomong gak jelas, hayu, itu apaan? Nah kan mulai lagi, lupain aja anggap gak pernah dengar, ujar Elsa makin malu. Tampak rona merah di kedua pipinya membuat Nos makin gemas terhadapnya. Hahaha, Sya, kok lu jadi malu kayak gini lagi sih? Biasa aja Sya kalau sama gua kali. Ya udah, Elsa hanya mau bilang kalau Elsa itu nggak seperti yang pikirkan. Walau pergaulan Elsa dulunya rada-rada gimana, tapi alhamdulillah Elsa masih bisa menjaga amanah orang tua untuk mempertahankannya kelak untuk suami Elsa kelak. Penjelasan Elsa mampu membuat Nos bangga dan makin sayang sama gadisnya. Kenapa lu bilang seperti yang gue pikirkan? Emang gue mikir apaan tentang lu, Sya? Ya kali aja, jar Elsa. Tapi gue hanya pengen bilang, thanks udah ngejagain buat gue. Siapa juga yang ngejagain buat Ini kan buat suami Elsa. Kan suami lu nantinya gue, jadi jelas dong buat gue, kata Nos. Kok yakin banget kalau ntar jadi suami Elsa, kata Elsa. Tapi ia terkejut seketika